bagus kita bisa menjelaskan secara lebih teliti, lebih rinci agar ke publik juga bisa relate gitu. Oh iya ternyata ini satu barang, ini barang yang lain. Saya paham mungkin letak persoalannya adalah ada pada Trump yang orangnya terlalu katakanlah koboi lalu kemudian menginisiasi yang namanya perdamaian. Yang ingin saya sampaikan, saya setuju dengan berbagai macam istilah buruk tentang Trump ini. Bahkan kalaupun dikatakan Trump adalah raja yang lahir dari demokrasi Amerika, mungkin itu lebih enak ya. Jadi seorang raja lahir dari proses demokrasi yang paling diunggulkan. Itu silakan maknanya masing-masing. Saya setuju Trump dikatakan begitu gara-gara yang dia lakukan di Venezuela, gara-gara yang dia lakukan di Greenland, dan sekarang yang dia lakukan di Iran. Tapi yang ingin saya mengajak kepada masyarakat, yang dilakukan Trump di Timur Tengah dalam hal meyakinkan Netanyahu untuk mengurangi jumlah korban di Palestina, di Gaza, itu juga harus kita akui. Tidak ada sampai hari ini yang membuat Netanyahu lumayan, katakanlah per 10 Oktober 2025 disebut gencatan senjata, itu tidak ada. Kalau dikatakan, saya tidak mengatakan baik. Karena kalau dikatakan baik, orang akan bilang korbannya masih jatuh. Cuma yang saya gunakan, jumlah korban sebelum 10 Oktober 2025 sudah jauh berkurang dibanding korban yang jatuh setelah 10 Oktober 2025. Artinya apa? Ada faktor Trump yang membuat Netanyahu lumayan mendengarkan. Yang lain nggak didengerin, itu soalnya. Nah oleh karena itu saya sampaikan berulang kali, kalau kita mendukung BOP, itu yang pertama dalam konteks latar belakang ini. Bagaimana membuat korban di Gaza lebih sedikit. Yang kedua dalam konteks hukum yaitu 2803 yang masih diakui bahwa ada BOP. Walaupun memang persoalan tafsir hukumnya, mandat yang dibuat oleh Trump lebih besar daripada yang termaktub di dalam 2803. Itu yang menjadi soal. Karena itu banyak orang lalu berpikir BOP adalah vis a vis PBB. Saya berpandangan selama BOP masih di bawah PBB, masih justified di bawah 2803, menurut saya ini harapan. Tapi kalau BOP mau menjadi pesaing PBB, jangankan BOP-nya, PBB sekarang sudah mandul. Ngapain mau diganti dengan BOP yang Trump sentris tadi? Saya setuju. Jadi kita nggak mungkin mau menerima ganti PBB yang sekarang tidak ideal justru dengan barang yang jauh lebih buruk. Justru saya katakan BOP oke kalau masih dalam konteks 2803 dan kita gunakan secara pragmatis untuk bisa membuat jumlah korban di Gaza jauh Pak Agung, berkurang. menurut Anda sendiri apakah memang BOP dan juga penyerangan terhadap Iran ini bisa kita pisahkan karena banyak juga informasi yang mengatakan justru Trump melakukan penyerangan karena mendengar bisik-bisik seorang Netanyahu bahkan membunuh seorang pemimpin tertinggi Khamenei? Jadi kita dalam melihat BOP ini tentu melihat kepentingan nasional. Seperti Mbak Ulta tadi saya terkesan bilang ini dinamika. Wah, memang dinamis sekali. Jadi beliau setuju dengan perkataan dari Mbak Nurul ya, mengatakan bahwa ini kapan saja bisa dirubah jadi fleksibel. Itu udah benar tuh. Presiden kita, saya bisa sarankan pada presiden kita bahwa stay pada kata-kata kapan saja bisa kita rubah. Karena berarti kalau berhenti dia nggak masalah, kalau dia terus juga nggak masalah. Itu udah pegang dulu. Malah ini sekarang peluang. Kepentingan nasional Indonesia kemarin mengharuskan beliau untuk menyatakan kita gabung BOP. Pasti banyak hal pertimbangannya. Dengan segala kekurangan kelebihannya, ternyata gabung BOP itu ada potensi peluang meskipun banyak tantangannya. Tapi tantangannya kan nanti, peluangnya dulu. Peluangnya apa? Ekonomi atau peluang apapun saya yakin jelas presiden ataupun penasihatnya ataupun siapapun yang membantu itu ada keuntungannya. Cuman masalahnya sekarang berhadapan dengan rekan yaitu Amerika Serikat, dan masalah yang timbul adalah pemimpin BOP itu adalah Donald Trump, bukan Presiden Amerika Serikat. Tapi nggak masalah, yang penting sekarang presiden kita ini bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Saya nggak ngurus sesuatunya apa, maksudnya yang penting demi negara kita. Ada kemurahan atau untungan apalah. Tetapi sekarang sesuai dengan kata Mbak Ulta tadi, dinamika. Dan sesuai dengan kata presiden, kita bisa mundur, kita bisa terus. Tapi sekarang saya sarankan, kita bisa on time, kita bisa mundur. Sesuai dengan kondisi saat ini, kita bisa mundur. Dengan mundur, bisa mundur. Bisa lebih baik mundur. Kita lihat situasi. Tapi saat ini kan kita lihat sudah situasinya jatuhan kan korban. Situasi nggak aman. Berarti kita apa? Ngapain Mundur saja? pasukan kalau nggak aman? Itu kan alasan yang masuk akal. Tidak akan dipermalukan siapapun, akan saving face. Presiden juga oke, berarti memikirkan keselamatan prajuritnya. Tapi itu juga tidak harus mundur. Kenapa? Kalau nanti ternyata Israel lebih lemah, peluangnya kita lihat saja. Apakah Trump akan stay di situ? Nanti pada pemilu setelah, apakah dia nanti di-impeach? Kalau Demokrat nambah,
Kan ada peluang. Dan apakah juga masih eksis nggak Netanyahu? Kalau ternyata tidak berjalan sesuai dengan ini dan Israel menjadi berganti pemimpinnya, kemudian di Timur Tengah banyak pergantian pemimpin dan tetap Iran menjadi regional baru kuat yang power yang baru dan Amerika kehabisan dengan semua kehabisan atau rusak semua pangkalannya, di mana dia harus merestitusi ulang posisinya. Mungkin Amerika tidak sekuat, Trump tidak sekuat itu. Dengan posisi sekuat itu malah peluang kita bisa membantu memberikan tekanan, menggalang dunia bebas aktif ini gini. Karena saya berpikiran bebas aktif itu bukan netral. Bebas aktif itu demi kepentingan nasional Indonesia. Kita bisa mendekat, kita bisa menjauh, kita bisa terlibat, yang penting kepentingan Indonesia. Tapi sekarang Presiden selain mengatakan bahwa kita bisa maju dan mundur, kita bisa on time, kita bisa mundur. Itu yang mungkin beliau bisa katakan dan itu oke-oke aja. Keuntungannya banyak kok. Meskipun tantangannya lebih banyak juga. Tapi di dunia ini kalau orang nggak berani ambil risiko, gimana bisa maju Indonesia? Baik. Kalau menurut Mas Andi sendiri, kapan waktu yang tepat ataupun indikator yang tepat Indonesia untuk memilih mundur atau tetap stay di Board of Peace? Proyeknya aja belum mulai. Proyek BOP itu Gaza. Tidak terkait dengan konflik di wilayah manapun. Tapi kan BOP itu kan dibentuk untuk perdamaian di Gaza, Mas. Lihat aja strukturnya, Board of Peace, Executive Board, ISF, terus ada administrasi Palestina. Nggak ada kata konflik lainnya di situ. Tidak terkait Ukraina, tidak terkait Venezuela, tidak terkait Sudan, Yaman, hanya Gaza. Karena struktur BOP itu hanya Gaza. Jadi kalau tapi maksudnya kan Pak Prabowo ingin menciptakan perdamaian, tapi satu sisi dia yang menginisiasi melakukan peperangan. Sekarang mandat BOP yang dijalankan oleh Trump dan Board of Peace-nya hanya tentang Gaza. Jadi kalau Pak Prabowo ingin menggunakan BOP untuk konflik di wilayah lain, ya harus diusulkan dulu ada struktur baru dalam organisasi BOP tersebut. Kalau sekarang misalnya pakai struktur yang ada sekarang, orang akan bingung mau ngirim pasukan apa. ISF-nya mau dikirim ke Teheran, misalnya ISF-nya mau dikirim ke Lebanon untuk menenangkan Hizbullah, nggak bisa. Ya karena BOP sekarang only one project, dan project itu adalah Gaza Project. Ya karena itu BOP bukan tempat yang tepat untuk memulai upaya perdamaian tentang Iran ataupun konflik manapun di dunia tanpa ada keputusan dari board, tanpa ada keputusan dari eksekutif untuk memperluas mandat dari BOP tersebut. Mas Sandi, tapi kan Iran sendiri sebenarnya punya pengaruh untuk menentukan perdamaian di Gaza. Karena ada proksi-proksi, misalnya ada Hamas, ada Hizbullah. Enggak, kalau Iran untuk apa dia sekarang mendesak perundingan perdamaian? Semakin lama Amerika Serikat gagal untuk memenangkan perang di Iran, semakin besar persepsi bahwa Iran itu menang. Semakin lama, ini asimetrik. Pihak yang kalah hanya butuh untuk tidak dikalahkan. Dia tidak butuh menang lawan Amerika, dia tidak butuh menang lawan Israel. Iran itu hanya butuh bahwa dia masih bisa meluncurkan rudal 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Pada saat Iran memiliki kemampuan itu, persepsi bahwa Amerika Serikat gagal mengalahkan Iran itu sama dengan Iran menang. Hanya cukup itu saja. Itu logika dari perang asimetrik. Baik. Bu Siti, beberapa narasumber di studio mengatakan bahwa ini harus dibedakan antara kita perang di Iran dan juga BOP, bahkan ya kita tidak perlu keluar begitu. Tapi dari Anda sendiri bagaimana pandangannya? Ya, BOP dengan Iran itu sangat ada hubungannya ya. Jelas BOP diinisiasi oleh Donald Trump dan perang dengan Iran diinisiasi oleh Donald Trump. Jadi di sini saya melihat sangat erat hubungannya bahwa perilaku Donald Trump itu tidak bisa dipercaya, mengajak perdamaian, tetapi dalam satu sisi dia melakukan perang. Terus terang kan yang melakukan menyerang dulu kan Amerika dan Israel. Itu yang harus kita lihat. Dan Donald Trump itu memimpin BOP gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sangat erat hubungannya. Tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya ya. Dan harus diingat BOP itu tidak berada di bawah naungan PBB. Kalau ISF memang International Stabilization Force itu di bawah PBB. Kemudian menghasilkan BOP, dia tidak di bawah PBB. BOP itu diketuai oleh Donald Trump sebagai pribadi, bukan sebagai kepala negara Amerika. Dan itu kalau menurut Pak Hikmahanto Yono itu melanggar
tata kelola internasional ya. Tata kelola internasional itu semua organisasi internasional itu wakilnya itu adalah negara, tidak ada perorangan. Dan ini perorangan. Kemudian di dalam piagam-piagam yang dicermati oleh Pak Hikmahanto itu bahwa nanti Donald Trump itu bisa berkuasa di BOP itu seumur hidup gitu ya. Itu yang harus dicermati. Tetapi masalah mau keluar atau tidak dalam menghadapi Donald Trump sebagai negara yang sedang berkembang itu biasanya kita akan menghadapi dilema karena keterbatasan yang kita miliki. Kalau keluar dilemanya itu apakah akan terus atau akan keluar. Kalau kita akan terus, jelas pemimpinnya ini sudah tidak pro pada perdamaian. Ya, itu jelas. Kita harus tegas kita keluar. Tapi kalau keluar, kita tidak bisa menduga apa yang akan dilakukan Donald Trump kepada kita kan. Dia sudah nggak peduli dengan aturan, nggak peduli dengan etika internasional, kebiasaan internasional, dua-duanya itu sangat berisiko. Itulah dilema. Jadi dilema itu kan pilihan yang tidak mudah. Dua-duanya mengandung risiko negatif dan positif. Tapi kadang-kadang lebih banyak negatifnya. Sehingga pemerintah itu harus hitung-hitungan. Kalau misalnya kita keluar, Donald Trump kira-kira mau menghukum apa kepada Indonesia? Itu yang harus kita pertimbangkan. Baik. Yang kita tahu juga Iran ini menolak untuk bernegosiasi ulang. Apakah ini merupakan tanda peperangan makin panjang? Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Amerika Serikat menolak resolusi untuk memaksa Presiden Trump mengakhiri perang di Irak.